Oke, selamat sore semuanya. Kita masuk ke topik kali ini mengenai kegawat daruratan kardiovaskular atau sirkulasi. Ya, intinya sih mencakup bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut, dan tata laksana terkait dengan shock. Nah, kita sekilas ya untuk bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu merupakan pertolongan pertama pada kasus henti jantung dan henti nafas. Penyebabnya macam-macam. Kalau misalnya pada pasien yang mengalami henti jantung, dia bisa bersumber dari dia gagal nafas ataupun gagal sirkulasi. Kalau gagal nafas pada anak, dia paling sering karena bisa karena sumbatan benda asing, kemudian kejang. Nah, kemudian gagal nafas yang penyebabnya nggak terlalu sering itu asma, krup, dan peningkatan TIK. Pokoknya intinya adalah entah dia karena gangguan dari aliran udara atau karena ada depresi pernapasan. Kalau gagal sirkulasi, dia bisa karena loss cairan yang terlalu banyak atau kebocoran cairan ke ruang ketiga, misalnya karena sepsis, anafilaksis, ataupun gagal jantung. Oke, berikutnya ini merupakan algoritma bantuan hidup dasar. Bila kita menemukan ada seorang anak yang tidak sadar, entah settingnya di rumah sakit ataupun di rumah ataupun di luar rumah sakit maupun rumah, nomor satu tentu adalah evaluasi kesadaran. Ya, jadi panggil anaknya, bisa ditepuk-tepuk, bisa dirangsang nyeri, dan kalau dirangsang nyeri itu rangsang nyerinya tidak ditekan di sternum, ya. Jadi kalau rangsang nyeri di anak itu dicubit di area umbilikal. Nah, bila didapatkan anak tidak sadar, nomor satu hubungi bantuan, amankan diri dan lingkungan, tidak membahayakan pasien, dan evaluasi ABC-nya. RW-nya buka jalan nafas dengan metodenya head tilt dan chin lift. Kecuali kalau ada dugaan trauma servikal, kita bisa lakukan jaw thrust. Nah, ketika kita head tilt dan chin lift yang dibuka adalah yang dilihat adalah apakah terdapat tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Terus yang kedua adalah apakah anaknya bernafas. Kalau misalnya anaknya tidak bernafas, jadi kita udah nggak look, listen, and feel ya. Kita cukup lihat anaknya bernafas atau tidak. Kalau anak tidak bernafas, kita bisa lakukan 5 initial breath. 5 initial breath ini sekarang sudah tidak disarankan mouth to mouth. Jadi kita lakukan dengan bantuan back valve mask. Nah, ini bisa diberikannya dengan satu orang bantuan atau dengan satu orang penolong ataupun dua orang penolong. 5 bantuan nafas. Kemudian setelah kita berikan 5 bantuan nafas, yang kita lihat adalah apakah ada tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan itu adalah apakah anaknya bernafas, apakah anaknya batuk, apakah anaknya bergerak. Ya, karena kita petugas medis, ditambah yang keempat adalah kita cek nadi dalam 10 detik. Kalau dalam 10 detik itu dia tidak didapatkan 10 nadi, ya kita udah harus lanjut ke CPR. Nah, CPR itu harus dilakukan yang secara high quality. Jadi dia harus push hard, push fast, frekuensi 100 sampai 120 kali per menit, terus minimal interruption dan complete recoil. Dan tentu harus gantian kalau misalnya sudah merasa lelah. Kalau misalnya kita sudah memberikan bantuan hidup dasar, kita berikan sampai ada penolong tiba. Dan kalau penolong udah tiba, kita udah bisa pasang monitor. Nanti monitornya kita lihat iramanya shockable apa non shockable. Kalau irama shockable, kita bisa berikan DC shock dengan besarnya adalah 4 joule per kilo. 4 joule per kilo, kemudian kita selang-seling dengan CPR 2 menit. Terus kalau misalnya masih belum respon juga, pas shock ketiga kita bisa kombinasi dengan obat-obatan adrenalin dan amiodarone. Ya. Oh iya, yang namanya irama shockable adalah kalau iramanya ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia tanpa nadi. Ya. Nah, begitu seterusnya sampai kalau misalnya kita udah mulai kasih adrenalin dan amiodarone ini diberikan setiap 4 menit. Tapi DC shock-nya dilakukan setiap 2 menit CPR. Ya, jangan lupa anaknya juga harus diintubasi. Kemudian kalau non-shockable rhythm, kita berikan adrenalin dari awal. Kemudian CPR kita berikan dengan evaluasi setiap 2 menit, dan adrenalin diberikan setiap 4 menit.
Yang dinamakan non-shockable rhythm adalah kalau iramanya asistol atau PEA. Kemudian irama aritmia lainnya adalah supraventricular tachycardia. Di sini kita yang dilihat kan selalu dibilang kalau ada SVT itu kita harus lihat SVT-nya stable atau unstable. Yang dikatakan stable atau unstable biasanya dibilangnya cuma kalau anaknya shock atau kalau anaknya ada penurunan kesadaran atau kalau anaknya ada keluhan lainnya. Nah, maksudnya adalah yang dikatakan unstable kalau anaknya mengalami gejala terkait dengan kejadian SVT tersebut. Jadi misalnya anaknya menjadi penurunan kesadaran akibat dia SVT. Sebelum dia SVT anaknya sadar-sadar aja gitu. Atau anaknya mengalami shock disertai dengan SVT gitu. Jadi dia ada gangguan hemodinamik. Itu artinya unstable. Kalau pasiennya unstable, kita boleh langsung ke kardioversi tersinkronisasi. Ya, mulai dari 1 joule per kilo, kemudian kalau belum membaik bisa naik 2 joule per kilo. Tapi jangan lupa harus dikasih sedasi dulu anaknya sebelum dikardioversi. Ya. Nah, kalau misalnya pasiennya stable, kita bisa berikan adenosin. Ya, adenosin kita bisa berikan 2 kali. Yang pertama 100 mikrogram per kilo. Kalau tidak membaik, bisa kita berikan 200 mikrogram per kilo. Dan kalau nggak membaik, kita kardioversi. Di sini pola pikirnya adalah semua pasien yang mengalami supraventricular tachycardia itu nomor satu kita harus memikirkan kemungkinan SVT yang respon terhadap pemberian adenosin. Jadi sebenarnya sih nomor satu kita kasih adenosin dulu. Kalau adenosin nggak bisa, baru kardioversi. Oke, selanjutnya sirkulasi. Di sini sirkulasi dia pada anak sangat bergantung pada laju nadi, sehingga takikardia itu merupakan tanda awal yang kita bisa mendeteksi adanya gangguan hemodinamik. Nah, kalau sampai dia menjadi bradikardi, biasanya itu akibat dari hipoksia dan asidosis yang berat. Ya. Kemudian ini ada jembatan keledai untuk menghitung hipotensi pada anak umur 1 sampai 10 tahun. Yang harus dihafal hanya sistolik dan diastolik aja. Kalau sistolik dia dikatakan hipotensi bila tekanan darah di bawah 70 plus usia kali 2. Kalau diastoliknya berarti 2/3 dari sistolik. Nah, sebenarnya secara umum tata laksana shock adalah nomor 1 pasang dia kita deteksi dini dan pasang akses IV. Ya, itu harus di atas kertas harus bisa dalam waktu 5 menit di atas kertas, tapi pada kenyataannya mungkin aja bisa lebih panjang. Kemudian ketika udah terpasang IV IO, pokoknya dalam 15 menit udah harus jalan loading cairan dan pemeriksaan lab darah, terutama gula darah dan elektrolit. Nah, kemudian sambil kita lakukan loading, setelah 15 menit kita udah harus bisa menilai kira-kira pasiennya ini shock dengan membutuhkan obat inotropik apa enggak. Nah, kalau misalnya dengan membutuhkan obat inotropik, diharapkan dalam 15 menit itu udah masuk obat inotropiknya. Gitu. Setelah 15 menit ya. Sampai nanti selama 1 jam pertama kita bisa menilai kira-kira penyebabnya apa. Di sini target klinisnya adalah status mental yang normal, artinya kesadaran yang baik, kualitas nadi yang normal, suhu sentral dan perifer sama, capillary refill, dan urine output-nya yang baik. Kemudian, kalau misalnya untuk hemodinamik, yang kita cari adalah targetnya heart rate-nya normal, tekanan perfusi normal, terus indeks shock-nya membaik, SpCO2-nya baik, terus cardiac index-nya di atas 2 liter per menit per meter square. Intinya sih perfusinya bagus. Kalau untuk sasaran biokimia, yang kita cari adalah laktatnya normal, ya, karena laktat itu adalah indikasi hipoksia jaringan. Terus, nah shock itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama hypovolemic shock. Dia bisa karena kehilangan cairan atau kehilangan darah atau bahkan keluarnya cairan dari kapiler. Terus yang kedua adalah distributive shock. Distributive shock di sini mencakup neurogenic shock dan anafilaksis yang paling sering kita temui. Kemudian cardiogenic shock itu biasanya disebabkan karena PJB. Nah, septic shock ini bisa digolongkan sebenarnya ke dalam distributive shock ataupun cardiogenic shock ya. Terus yang terakhir adalah obstructive shock. Itu bisa karena kardiak tamponat, tension pneumothorax atau emboli paru. Nah, ini merupakan bagian untuk kita memahami bagaimana hemodinamik itu bekerja. Ya, intinya ketika di dalam tubuh kita itu harus terdapat keseimbangan antara oksigen demand dan oksigen consumption dan oksigen delivery. Nah, apa sih yang bisa meningkatkan oksigen consumption? Yang pertama adalah aktivitas, stres, trauma, sepsis, ataupun penyakit akut lainnya.
Nah, segala macam hal yang bisa mengkonsumsi oksigen itu harus diimbangi dengan delivery oksigen yang baik. Ya, delivery oksigen yang baik itu ditentukan oleh kadar oksigen di arteri dan hantarannya yang diwakili oleh curah jantung atau cardiac output. Ya. Kadar oksigen dalam arteri itu ditentukan oleh kadar Hb, saturasi oksigen, dan pH. Ya, sedangkan kalau cardiac output itu ditentukan oleh ini frekuensi adalah heart rate, stroke volume atau isi sekuncup, kemudian preload, contractility, afterload. Nah, kalau ada masalah dengan preload, itu artinya obatnya adalah cairan, harus loading. Tapi kalau dengan loading nggak bisa, kemungkinan dia membutuhkan obat-obatan inotropik karena kontraktilitasnya menurun. Kalau afterload ini berhubungan dengan obat-obatan vasoaktif. Nah, kalau terjadi masalah pada salah satu ini, yang terjadi adalah stroke volume akan menurun sehingga heart rate-nya akan meningkat sebagai kompensasi agar curah jantungnya normal. Tapi ketika heart rate tidak bisa mengimbangi, curah jantung akan menurun sehingga systemic vascular resistance-nya akan meningkat. Gitu. Nah, kesemua itu bila tidak dapat dikompensasi dengan baik akan menjadikan tekanan darahnya menurun. Jadi nomor satu, kalau misalnya kita dapatkan heart rate-nya meningkat, itu kita ya perlu juga memikirkan apakah pasiennya mengalami shock atau tidak. Selain kita pikirkan apakah pasiennya demam atau nyeri atau ansietas. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah sampai akar lalai dingin, ya hati-hati, jangan-jangan itu tanda-tanda penurunan cardiac output. Gitu. Jangan-jangan pasiennya butuh resusitasi segera. Ya. Jangan sampai kita udah kejadian tekanan darahnya turun. Nah, ini merupakan tanda-tanda syok, bisa terutama pada syok septik ya, bisa hipo atau hipertermia, penurunan kesadaran, vasodilatasi atau vasokonstriksi, ya takikardia atau bradikardi. Nah, ini adalah algoritma dari pediatric septic shock kolaboratif, di mana di sini adalah sebuah checklist kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui secara dini pasien ini mengalami shock atau enggak. Sebenarnya dari semua ini intinya shock itu tandanya kan macam-macam. Nah, nomor satu yang paling patok mnemonik menandakan shock itu adalah kalau pasien hipotensi. Jadi kalau pasiennya udah hipotensi itu udah pasti shock. Tapi kalau pasiennya nggak hipotensi, dia harus memenuhi 3 atau lebih dari clinical 3 atau lebih dari kriteria tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya sudah teridentifikasi, artinya deteksi dini sudah dilakukan, barulah kita lakukan tata laksana yang sesuai. Ya. Nah, resusitasi dengan pemasangan akses IV 5 menit, kemudian fluid resuscitation dalam 30 menit, kemudian di atas itu sudah mulai dengan obat-obatan vasoaktif bila diperlukan, antibiotik dalam 1 jam pertama, gitu. Kemudian stabilisasi untuk menjaga hal-hal yang selain dari hemodinamik seperti cairan, hormonal, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Intinya kalau pasien mengalami shock, kita udah tahu nih, misalnya pasiennya hipotensi atau ada 3 atau dari sekian gejala tadi di atas, kita lakukan bolus cairan. Bolus cairan nggak perlu banyak-banyak. Ya. Namanya bolus itu selalu 20 ml per kilo. Ya. Atau kalau misalnya ragu bisa dilakukan challenge. Challenge itu sebenarnya 10 mili per kilo. Ya. Nah, terus intinya kalau misalnya kita ragu, kita mau memutuskan pas ini kita challenge, kita mau lihat kira-kira respon cairan apa enggak. Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah kurang lebih kalau kita menginstruksikan loading seperti biasa. Loading itu bukannya kita tinggal, tapi loading itu harus ditungguin. Ya, apakah sudah terjadi tanda-tanda kecukupan cairan ataukah jangan-jangan terjadi tanda-tanda kelebihan cairan. Ya, itu harus dipantau karena kalau kelebihan cairan ya berarti cairannya harus di-stop. Dan kalau ternyata gejala shocknya belum teratasi ya berarti dia harus masuk obat-obatan inotropik seperti misalnya epinefrin, dobutamin, dopamin dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk lini pertama yang masuk duluan adalah dobutamin. Nanti sambil kita masuk dobutamin kita evaluasi lagi kira-kira apakah ini mengarah ke warm shock atau cold shock. Ya, di sini sih preferably epinefrin. Jadi ya baik epinefrin maupun dobutamin sih sebenarnya sama-sama aja ya. Cuma epinefrin efek kontraksi otot jantungnya lebih kuat daripada dobutamin. Jadi kadang-kadang kita lebih suka mulai dari dobutamin dulu.
Terus kalau misalnya kita udah masuk epinefrin, dosisnya udah tinggi, masih belum teratasi, ya kemungkinan adalah harus ditambah dengan obat-obatan vasoaktif lainnya, ya. Dan kalau misalnya ditambah dengan obat-obatan vasoaktif lainnya tidak teratasi juga, ya berarti harus ditambah dengan hidrokortison, gitu. Hidrokortison atau steroid yang gunanya untuk menstimulasi jaras simpatetik di pembuluh darah sehingga shocknya dapat teratasi. Tapi kadang kalau misalnya sudah sampai resisten katekolamin, kita harus evaluasi kira-kira kalau misalnya resisten katekolamin dan dia pakai hidrokortison nggak membaik, kita harus evaluasi kira-kira penyebab shocknya apa. Jangan-jangan bukan karena sepsis, tapi misalnya karena kardiak tamponat atau tension pneumotoraks gitu. Ya. Oke. Ya, target resusitasi cairan adalah bila kesadarannya pulih, kualitas nadia menjadi kuat, heart rate normal, CRT kurang dari 2 detik, akralnya hangat, tekanan darah dan urin output-nya normal. Tapi shock itu harus kita hentikan bila satu terdapat peningkatan word of breathing dan ada rongki basah halus, kemudian ada pembesaran liver akut, terdapat peningkatan tekanan vena jugular, dan chest X-ray ditemukan tanda-tanda kongesti gitu. Nah, ditambahannya adalah kita stop cairan bila didapatkan klinis tidak baik walaupun kita sudah memberikan cairan loading. Oh ya, tadi saya terlewat. Loading itu kita berikan 20 ml per kilo. Maksimalnya sebenarnya kalau di atas kertas itu 60 ml per kilo, tapi biasanya kita paling cuma pakai 4 sampai 40 ml per kilo. Kalau misalnya sampai 40 ml per kilo kita tidak menemukan ada tanda-tanda yang respons, kita udah langsung masuk inotropik. Ya, trennya resusitasi sekarang itu adalah kita menjaga supaya cairan yang masuk tidak berlebihan atau tidak overload, karena ternyata edema pada jaringan itu juga bisa mengganggu pemulihan dari pasien-pasien sakit kritis gitu. Jadi kita nggak perlu kita berikan full sampai 60 ml per kilo, tapi cukup sampai 40 ml per kilo aja cukup. Kemudian kita putuskan apakah dia perlu obat-obatan inotropik atau enggak. Gitu. Oke, antara kristalloid atau colloid sebenarnya tidak ada perbedaan keuntungan yang terbukti. Tapi kristalloid biasanya lebih mudah didapatkan pada setting emergency dan risiko toksisitasnya lebih rendah. Nah, di sini ada beberapa istilah. Inotrop adalah obat-obatan adalah kontraktilitas otot jantung. Artinya kalau obat-obatan inotropik adalah obat-obatan untuk meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Vasokonstriktor adalah obat-obatan untuk meningkatkan resistensi vaskular. Yang terjadi adalah resistensi vaskular di sistemiknya itu dibuat meningkat sehingga mungkin saat itu pasiennya dengan misalnya DBD atau anafilaksis kita tingkatkan supaya sirkulasinya membaik, atau vasodilator untuk menurunkan resistensi vaskular sistemik. Nah, ini adalah tips bagaimana kita tahu kira-kira kita butuh obat-obatan inotropiknya apa. Tadi kan seperti yang saya bilang di awal, lini pertama adalah dobutamin. Tapi kita harus tahu dulu dobutamin itu bekerja di mana, dan sebenarnya obat-obatan inotropik itu mengatur reseptor apa aja. Di sini ada reseptor beta 1 dan beta 2. Beta 1 itu adalah untuk meningkatkan cairan jantung, beta 2 adalah untuk menurunkan resistensi vaskular. Jadi kalau obat tersebut kena di beta 1 dan 2, yang terjadi adalah cairan jantung akan meningkat, resistensi vaskular akan menurun. Ya. Contohnya yang bisa bekerja di dua hal ini, misalnya contohnya adalah dobutamin atau epinefrin dosis rendah. Kemudian alpha adrenoreseptor adalah reseptor untuk mengatur tonus otot polos pembuluh darah. Nah, obat-obatan yang khusus untuk ini contohnya adalah norepinefrin. Selanjutnya adalah yang dopaminoseptor yang jarang kita pakai, ya, yaitu dopamin. Nah, kalau pasien terdapat hipotensi dengan kita curiganya dia low cardiac output dan high SVR, atau kita bisa singkatnya dengan cold shock, nomor satu kita bisa berikan dobutamin. Kenapa? Karena kita berikan obat inotropik agar kontraktilitasnya membaik, stroke volume membaik. Dengan stroke volume membaik, heart rate-nya akan turun. Dengan stroke volume dan heart rate-nya membaik, sistemik vascular resistance-nya juga akan membaik. Ya. Nah, pilihan lainnya adalah epinefrin. Epinefrin memiliki efek di beta 1 dan di beta 2 yang lebih besar daripada dobutamin.
Namun pada dosis yang tinggi, epinefrin juga punya efek pada alfa. Ya. Nah, khusus untuk norepinefrin sebenarnya efek inotropiknya tidak terlalu besar, jadi yang dipakai adalah efek vasokonstriktornya. Ini ada rentang dosis-dosisnya. Ya, ini target terapi tadi saya ulang, kalau di IGD sampai kesadaran yang baik, sampai nadia sesuai dengan rentang usia, dan sampai perfusinya normal. Kalau dipicu, biasanya karena alat monitoringnya sudah canggih, baik invasif maupun non-invasif, kita bisa pakai patokannya yang lebih detail, misalnya MAP-CVP, SCVO2, cardiac index, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tambahan saya mau kasih tahu tentang macam-macam cairan, jenis cairan infus. Jadi kita kalau memilih cairan infus, jenisnya nggak bisa sembarang. Ya. Contoh, kalau D5 ya isinya dextrose saja, D100 isinya dextrose saja. Nah, kalau NaCl itu isinya 154 mg per liter, ya, natrium. Kalau misalnya NaCl 3% itu lebih pekat lagi, 513 mg per liter. Ya. Terus kemudian kalau misalnya D5 setengah NS, ya tinggal kita hitung aja, karena dipakai D5 ya berarti dextrose-nya 50. Setengah NS berarti setengah dari 154, atau berarti berapa natriumnya. Untuk D5 seperempat NS juga sama. Kalau untuk RL, natriumnya 130, untuk K5 4. Sebenarnya untuk RL ini ada kandungan lain yang penting, yaitu adalah laktat, ya, untuk buffering asidosis. Nah, di sini agak unik karena untuk cairan KN atau Tridex yang biasa beredar di luar, ternyata kadar dextrose-nya nggak terlalu tinggi. Nah, seringkali karena sebenarnya kan dipakai untuk melakukan rehidrasi gitu, bukan untuk cairan rumatan. Ya. Ini distribusi normal cairan tubuh. Kemudian kita bicara tentang osmolitas dan tonisitas. Nah, osmolitas itu berhubungan dengan sesuatu yang bisa menembus membran permeabel. Sedangkan tonisitas itu sesuatu yang tidak bisa menembus membran atau sifatnya impermeable. Ya, ini masing-masing tergantung besar nilai osmolaritas darahnya. Ya, normalnya sih antara 285 sampai 295. Tuh. Oke, ini distribusi cairan normal. Nah, tujuan terapi cairan, kalau sudah kita lepas resusitasi, tujuan terapi cairan adalah untuk mempertahankan status hidrasi dan perfusi jaringan yang adekuat. Ya. Nah, kalau pada anak yang lebih kecil, biasanya kita ganti dengan cairan yang hilang itu dengan yang jumlahnya sesuai dan jenisnya sesuai. Kemudian kita pertimbangkan kira-kira akan ada hal abnormal apa lagi yang terjadi dan perhitungan kebutuhan normal cairan. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Oke, sekian. Terima kasih.